Lu kalau mau ngomong, ngomonglah seakan-akan lu akan bisa ngomong itu juga di depan orang yang sama. Halo Paranois, balik lagi dengan gue sama Ramani di Sama Dengan. Dan hari ini gue gak sendiri. Gue hari ini bersama Mr. Panji Pragiwaksono, ahli setiap hal. Are you being sarcastic? Enggak dong, enggak. Kayaknya gue enggak deh, Samara. Yang penting keinginan speak up-nya tinggi dong. Iya, iya. Dan itu gak harus selalu buruk, walaupun kadang buruk. Sekali-kali gue mencoba merosting walaupun gagal. Saya mengakui itu. Kenapa sih lo seneng banget harus komentar? Kenapa lo seneng banget berisik? Gue sih emang cerewet aja orangnya. Makanya gue komentar dalam berbagai macam format. Ada komentar dalam bentuk stand up, ada dalam bentuk lagu, dalam bentuk film, dalam bentuk buku, dalam bentuk tweet, banyak. Tapi itu karena keinginan untuk bicara aja, karena misalnya gue suka ngomong nih sekarang, gue pengen bicara, atau karena ketika lo ada concern sesuatu lo ngomong? Dulu gue akan bilang sama diri gue sendiri, gue komentar karena gue concern dan gue peduli sama Indonesia. Tapi sekarang nengok ke belakang, kayaknya gue cuma pengen kelihatan pinter aja. Karena itu dia, gue tuh kita tuh sering nggak sadar tapi kita suka overcompensating terhadap sesuatu. Gue juga SD, SMP, SMA juga dianggap tolol soalnya. Gue kan ranking bawah, paling bawah setiap tahun, setiap kelas. Jadi gue dikenal bodoh gitu. Jadi ada keinginan untuk enggak, gue nggak bego gitu. Jadi ketika ada isu, gue suka naik dan berkomentar karena gue pikir itu akan membuat gue merasa pintar. Belakangan setelah saya sudah lebih dewasa, anak saya 2, saya lihat netizen, saya bilang, ini kelakuan gue zaman dulu nih. Tapi baru gue juga SMA rankingnya selalu bawah. Nggak mungkin. Gue mengenal lu sebagai orang, satu-satunya orang yang gue kenal cita-citanya pengen jadi agen rahasia. Oh iya, lo ingat ya, benar, gue masih ada videonya. Tapi ya gue bener pengen jadi agen rahasia, benar. Iya kan. Tapi waktu SMA tuh gue gak pinter-pinter banget karena gue tuh malas banget ngerjain tugas. Jadi gue gak pernah ngerjain tugas. Jadi gue juga ada keinginan kayak waktu kuliah gue harus membuktikan gue pinter, makanya gue rajin. Gitu. Ya, gue gak ada keinginan untuk membuktikan itu di sekolah. Tapi ada keinginan untuk membuktikan di stand up. Sekarang kalau ditanya passion gue apa, itu bukan serta-merta melawak, tapi gue seneng naruh perasaan di diri orang. Kalau orang merasakan sesuatu dan itu gue yang naruh, gue tuh ikut seneng. Mau itu ketawa, mau itu semangat, mau itu keinginan untuk bergerak, apapun itu, gue seneng gitu sama kegiatan itu. Apa sih bedanya ketika lo speak up lewat medsos dan ngomentarin hal-hal terkini lewat medsos, dan ketika lo misalnya speak up lewat jalur humor gitu, misalnya lewat stand up comedy? Yang paling menyenangkan sih lewat stand up comedy. Karena gue senang bikin orang ketawa memang dari dulu. Bahkan ketika gue gak punya skillnya untuk ngelawak pun gue senang bikin orang ketawa. Dan gue selalu bilang, di antara semua perasaan yang bisa gue tanam, gue merasa paling seneng bikin orang ketawa. Karena gue tahu rasanya sedih. Kita semua mungkin tahu rasanya sedih. Jadi kalau gue bisa bikin ini orang lupa 15 menit sama masalahnya dia, atau sejam, terutama sejam setengah, gue ikut seneng. Kalau di Twitter tuh yang gue cari reaksi, sering kali. Walaupun beberapa kali gue gak nyari reaksi, cuman gue tuh sering nyampah aja. Kan kita semua sering nyampah kan. Yang penting harus terlibat. Saya sering nyampah aja, cuman gue lapar nih. Gue kadang-kadang suka kayak gitu. Tapi ada gak hal-hal yang lo ngerasa kayak gue gak mau komentarin lah? Kalau kasus politik yang terlalu rumit, gue pelan-pelan untuk berkomentar. Makanya kan si siniar Hidup Indonesia Maya yang ada di no noise juga. Itu kadang ada isu yang gak gue bahas. Orang nanya, kenapa lu gak ngomongin ini? Iya. Jawabannya adalah karena gue tidak terlalu paham untuk komentarin. Aduh, gue seneng banget deh, gue mau tanya soal ini. Karena gue juga termasuk orang yang suka, Kak komentar ini dong, komentar itu. Kayak lu diharapkan ahli segala hal. Tapi gimana buat lu nih Bang Panji gitu kan, lu kan banyak di look up untuk kayak merasa kayak, enggak, gue gak mau komentar gitu, karena gue gak paham gitu. Kayak kapan lu bilang kata enggak gitu? Kadang-kadang tuh orang tuh numpangin kita untuk memuluskan agenda dia. Iya. Itu sering terjadi. Misalkan dia nggak suka Jokowi gitu. Terus ada kejadian, dia minta kita ngomongin Jokowi karena dia mau pakai episode itu untuk agendanya Viralin, dia. iya. Siapapun, kalau dia lagi ngedukung ini, tolong dong ngomongin itu lagi bagus-bagus nih gitu. Dia sebenarnya mau pakai itu untuk agendanya dia. I'm not on anyone's agenda. Gue mau bahas kalau gue mau bahas, kalau enggak ya lu nunggu aja. Motivasi gue ngelakuin sesuatu itu bukan orang lain aja. Selalu karena gue yang pengen. Menurut gue nggak perlu ikutan perdebatan yang dasarnya kebencian. Sering banget kan di Twitter. Yeah. Lu bisa lihat, ini mah cuma orang benci sama orang benci gitu. Iya. Udah gue gak mau ikutan. Kalau lu kayak lu misalnya mau ngasih pesan nih ke orang nih gitu, kayak untuk bilang kayak lu gak harus terlibat gitu. Lu mau diem, lu gak ngikutin juga gak apa-apa gitu. Sebelum lu melibatkan di dalam sebuah diskusi,
kayaknya lu mesti sadar dulu kalau lu salah ngomongin apa yang lu omongin, salah nyebarin apa yang lu sebarin, lu tuh bisa sangat kena kasus lu nya sendiri. Kayak sebenarnya kita semua nih nyampah dan selamat hanya karena ada satu orang yang belum cukup niat untuk ngeramein kita aja. Ngerti maksud gue? Jadi kayak gue suka muncul di dulu nih. Gue suka muncul di Instagramnya Jesse Lingard. Gue bilang, main lu apaan dah gitu. Karena suka kayak gitu kan. Nah, kita tuh suka kayak gitu sama orang lain. Pada momen si Jesse Lingard, siapa yang namanya Panji Pragiwaksono dikasusin, bisa gue. Jadi orang tuh kadang-kadang berpikir hanya karena gue lagi di Jambi, tinggal di sebuah kamar kos dan gue pakai akun yang nggak jelas, orang nggak akan ngapa-ngapain. Iya, gitu. Padahal Deddy Corbuzier salah satunya yang waktu itu ada yang nyela-nyela, saat itu dia masih berpasangan sama yang sebelumnya, menyela-nyela pasangannya. Orang ini merasa dia selamat karena akunnya akun pseudonym, dianya di Jambi, tapi dia lupa Deddy Corbuzier kan pesulap. Tiba-tiba ketemu itu orang, nangis itu orang, ampun gitu. Jadi lu kalau mau ngomonglah seakan-akan lu akan bisa ngomong itu juga di depan orang yang sama. Tahu nggak ada yang ngomong sama gue, Bang Panji, sebagaimanapun saya sebenarnya benci sama Bang Panji, saya yakin suatu hari Bang Panji akan menjadi seorang ustadz gitu. Dia punya keyakinan gitu. Gak pernah nyangka tuh. Iya. Dia ngerasa suatu hari gue akan menggunakan kemampuan ngomong gue untuk kebaikan agama. Dia yakin itu. Oke. Terlepas dari orang pro kontra sama lo gitu di Indonesia, tapi lo kan sebenarnya cukup established gak sih sebagai stand up comedian, sebagai public figure lo di Indonesia. Kenapa sih lo susah-susah ke New York? Gak pusing lo? Pusing banget, lo tahu, nggak enak banget. Itu bukan kota yang enak untuk ditinggali kan? Gue sih seneng sih, tapi gue seneng karena gue nggak harus mikirin how to make it gitu kan. Gue cuma sekolah, ngerti gak sih? Iya. Gua dan mungkin banyak stand up comedian tuh pasti terpikir enak juga ya jadi stand up comedian di New York. Apalagi gue suka stand up. Gue melakukan stand up tuh karena gue suka stand up. Jadi gue pengen sesering mungkin stand up. Di New York sehari aja open mic doang. Ini belum show-nya ya. Open mic tuh bisa 20-30 kali sehari. Kami di sini 11 kali seminggu yang tersedia gitu. Jadi memang gak enak, memang mahal, memang bau, pesing, banyak orang gila, aneh-aneh manusianya. Tapi kebahagiaan gue datang dari bisa stand up sebanyak-banyaknya dan bisa naik panggung di saat gue tahu kalau gue lucu itu adalah karena gue lucu, kalau gue nggak lucu adalah karena gue nggak lucu. Saat ini persis gue lagi rame di Instagram dan di TikTok gara-gara gue naruh klip. Pertama gue bikin episode di no noise ini yang ngomongin soal Deddy Corbuzier tuh nggak salah. Gue bilang mungkin salah judulnya, mungkin, tapi videonya nggak perlu dihapus sebenarnya. Terus itu rame tuh, ada seorang ulama atau ustadz menegur saya. Dia mention saya di Instagram dan di TikTok. Gue repost. Terus abis itu gue posting satu klip tahun 2013 tentang gay, yang mana kurang lebihnya ngebela gay. Tambah ramai lagi. Terus dia ngomong lagi. Terus gue repost. Orang nanya sama gue, kenapa lu ngasih dia panggung? Gue bilang karena sebenarnya yang dia cari cuma dialog. Waktu itu ada materi stand up gue soal pemerintah ngeluarin duit banyak banget untuk blokir. Sia-sia banget duit rakyat lo guys. Duit kita lo, duit pajak penghasilan kita diambil, dikumpulin ke pemerintah untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Samara, gue sampai sekarang masih bisa sebenarnya.